yang disebut sebagai dopamin. Jadi dopamin itu dari otak tengah ditransfer ke depan. Dopamin itu adalah cairan yang menghasilkan kebahagiaan sesaat. Ya, kebahagiaan sesaat sifatnya. Nah, kalau otak depan ini udah kebanjir terus ame dopamin terus dikucurin dopamin terus, Pak, sampai terkenal disebutnya generasi rebahan, tukang scroll TikTok. Sampai badannya itu pegel-pegel, belum makan, dia kuat scroll tadi, medsos. Akhirnya otak depannya rusak. Nah, kalau otak PFC-nya udah depan tadi rusak, udah kebanjiran dopamin, mulai dia temperamental. Mulai dia namanya tidak bisa membedakan antara baik dengan benar. Otaknya tuh seperti berkabut. Coba deh cek. Ada komunitas-komunitas, baca jurnal-jurnal tentang penelitian yang terkait dengan hal itu gitu ya. Apalagi nonton video porno. Orang kalau udah nonton video porno itu bukan dalam waktu panjang, Pak. Sekali dia nonton video porno itu prefrontal cortexnya langsung hancur. Hancur. Sehingga nanti jiwa emosional, temperamental itu terbentuk. Nah, ada penelitian di universitas mana itu, saya baca jurnalnya, saya lupa namanya ya. Tapi ini memang fakultas keperawatan kejiwaan. Di situ ada penelitian begini ya. Remaja-remaja yang diteliti tadi ya, itu kurang lebih 70% sudah terpapar video porno. Mereka itu bersifat agresif. Jadi agresif itu nggak sabaran. Apa-apa pengennya buru-buru, cepet-cepet, ya nggak sabaran. Itu disebabkan karena otak depannya sudah terbanjiri dopamin. Itu ada kajiannya, ada keterkaitan nggak dengan ilmu tasawuf? Ada tadi. Misalnya gini, Bapak paham agama, ngerti tentang zikiran, wiridan, cara bersinati. Oh, saya udah ngaji semua, Ustaz. Saya udah ngaji dari 30 tahun yang lalu. Tapi Bapak punya yang namanya adiksi. Adiksi itu kecanduan terhadap kemaksiatan. Kayak tadi nonton video porno, atau penghantarnya seperti masih demen ngelihat perempuan goyang-goyang di TikTok. Ya, nggak nonton bokep, tapi nonton video perempuan goyang-goyang, Pak. Pakai bajunya baju adenya, baju ketat, ya. Baju ketat, baju adenya gitu. Atau yang macam-macam. Itu pada saat itu, Pak, secara rohani dia sadar dia salah, tapi secara ilmu otak dia nggak bisa ngerem. Kenapa? Karena belum mix antara ilmu tentang agamanya dia dengan tindak lakunya dia. Nggak ada kelurusan. Nanti ingat, kalau itu terus dilakukan secara rohania, dia akan berjiwa fasik. Kalau fasik itu, Pak, dia udah menikmati maksiat. Padahal dia tahu nih hukumnya nih, ini haram nih. Ini nonton video porno, saya tahu nih ini haram. Tapi saya nggak berhenti dari hal ini. Nah, kekuatan untuk terus mendorong keinginan nonton video porno itu karena prefrontal cortexnya udah rusak. Nah, akhirnya komunitas NoPEV tadi, yang memang di dalamnya ada penyintas-penyintas kecanduan video porno, itu akhirnya memberikan testimoni. Gak ada cara lain kecuali al-iqla'u. Iqla'u itu mencabut perbuatan tersebut dan berhenti total. Bapak 7 hari udah mulai berhenti, udah mulai itu jalur-jalur otak depan udah mulai pulih. Lewat 2 minggu, 14 hari udah makin pulih, Pak. Nah, dari 14 hari menuju 40 hari itu disebut masa flat line. Flat line itu masa yang disebut sebagai sakau. Ya, sakau. Ya, kita kan nggak tahu ya, kita ini mukanya kan muka ibadah. Tapi kan kita nggak tahu nih, mana yang ketika kesendiriannya istrinya lagi jauh, akhirnya dia buka video porno. Banyak, Pak, ahli ibadah yang begitu. Doyan ngaji begitu juga gitu ya. Ya, tapi saya nggak tahu di sini, mah mudah-mudahan bersih semua gitu ya. Amin. Jadi nggak bakalan bisa khusyuk, ibadahnya nggak bisa nangis di hadapan Allah. Nggak bisa tuh, Pak, nangis di hadapan Allah. Ya, bukan perempuan juga, Pak, yang ngerusak
Prefrontal cortex bukan hanya PMO, pornografi, masturbation, and orgasm, 3 tuh. Tapi yang lain-lain seperti Bapak workaholic, saya mah nggak kepikiran tuh perempuan, otaknya duit Pak, demen nyari duit, getol, disebutnya workaholic. Nah setiap kali mengejar itu sebenarnya merusak prefrontal cortex kita. Saya berani nyampein ini karena sehari saya baca jurnal tuh 3 Pak. Jurnal penelitian tentang syaraf dan otak, saya demen bacanya. Jadi saya baca sehari paling tidak minimal 3 jurnal saya baca. Selain ilmu tasawuf kita harus baca, ilmu kekinian modern juga baca. Nggak boleh jumawa, tasawuf aja cukup. Ya kamu ngaji zikiran, ngaji wiridan tapi tetap nonton video porno. Kamu sholat jamaah ngaji fikih manakiban tetap nonton video porno. Berarti kan dia nggak tahu obatnya, nggak tahu pengobatannya begitu. Ya, makanya benar kata Imam Ghazali, rukun daripada taubat kan 4. Yang pertama adalah at-tarku, an-nadam, menyesal. Kita udah bahas ya. Yang kedua adalah apa? Al-i'tiraf, ngaku di hadapan Allah salah. Yang ketiga adalah ini yang paling penting, al-iqla', mencabut perbuatan tersebut ke akar-akarnya. Berarti kalau dia terpaparnya video porno, kalau zaman bapak muda dulu kan bentuknya masih VCD ya Pak, betul? VCD kepingan. Kadang satu film bisa sampai 4 kaset, ya. Terus berubah, jadi bentuk apa itu? MP4, ya. MP4 player. Terus sekarang berubah langsung ke webnya, bisa jadi member begitu. Berarti kan ini orang terpapar udah 20 tahun, 30 tahun. Gimana otaknya rusak? Buktinya apa? Dia emosional sama istri, sama anak nggak bisa lembut, apa-apa nggak sabaran. Kunci dia yang naro, dia yang marah-marahin orang. Kunci nih dia yang naro nih, dia nyari nggak ketemu, yang diomelin bininya. Nah, itu tanda-tanda itu sebenarnya itu ya. Siapa yang begitu di sini? Ya, ya. Nah, berarti kalau dia udah 30 tahun terpapar video porno, dia harus taubatan nasuha dengan al-iqla, mencabut akar-akarnya, jalan menuju nonton video porno. Berarti apa? Medsos, media sosial Pak. Sekarang gini dah, Bapak buka TikTok, searching Bapak adalah politik Islam, tapi algoritma TikTok nggak begitu Pak. Paling beda emang algoritma TikTok. Yang tetap yang bakalan hadir anak-anak SMP yang badannya udah pada bukan bantet ya, badannya udah mulai ngembang, dia joget-joget Pak. Siapa yang nggak senang ngeliat perempuan muda goyang-goyang? Betul, seneng. Ngelihat anak SMA lagi senang-senangnya, tubuhnya lagi molek-moleknya, goyang-goyang, itu algoritmanya muncul ntar. Muncul 1, 2, 3. Bapak sekali kuat, di scroll, di up, di skip. 2 kali muncul, mulai, ini kok sesuai nafsu saya nih, saya senang ini ngeliatnya bagus nih. Kenapa? Karena bentuk matanya belok. Saya demen perempuan yang matanya belok-belok sama hidungnya mancung, bibirnya kecil. Kan masing-masing kita beda karakteristiknya. Nafsu tuh jeli Pak sama hal-hal begitu. Tuh nafsu tuh jeli. Mulai akhirnya tersampingkan. Tadinya mau dengerin ceramah ya Ustadz A, Ustadz B, yang muncul itu. Berarti akar menuju inti dari maksiat tadi adalah cabut. No, tegesin sama diri sendiri tuh, kerasin begitu. Pegang seperlunya handphone, cuman komunikasi sama istri. Kalau Bapak mau lihat status orang, cukup 1 orang aja istri Pak. Ya, yang lain enggak ada. Apalagi di media sosial temenan sama mantan pacar. Ya, coba bayangin itu ya. Saya ngomong begini karena syahwat itu kagak ada umurnya. Umur biar kata udah umur 70-80, syahwat bisa jadi masih tetap membara. Ya, tetap membara. Cuman karena badannya udah mulai encok, kagak sekuat dulu. Tapi nafsunya tetap naik, badannya turun. Nggak ketemu antara keduanya, membentuk kurva bentuk segitiga tadi, sehingga nanti kita nyari yang bisa diakses. Ya, berhenti Pak, kita semangat kudu harus riyadhah,
kudu harus mujahadah. Apa yang jadi kecondongan nafsu kita tekuk, kita patahin. Tekuk, demennya debat. Riadonya gimana? Ketemu sama orang, kunci tuh mulut. Kunci, jangan ngomong sedikit pun. Senyum aja, senyum. Coba nih, dengerin sensasi nafsu. Ngamuk dia pasti tuh. Bener gak? Biasa kita debat, tiba-tiba kita disuruh diem buat mujahadah nafsu. Kenapa? Karena orang yang berdebat, dia sedang mengunggulkan dirinya dan pendapatnya. Bukan mengunggulkan Allah, mengunggulkan dirinya dan pendapatnya. Jadi silakan dicoba ya, no medsos 7 hari aja. Insya Allah tuh mulai sholat tuh ada rasanya, baca Quran tuh mulai lezat, wiridan mulai terasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulai masuk tuh la ilaha illallah. Antara mulut, pikiran nih sama kolbun tuh tiga-tiganya nyatu. La ilaha illallah, la ilaha. Ruh merasakan syuhud, penyaksian Allah tuh muraqabah. Lah orang kalau setiap hari nonton bokep, nonton video porno, emang dia pernah merasakan muraqabah, pengawasan dilihat sama Allah? Mustahil, Pak. Nggak mungkin dua hal bersatu, antara maksiat dengan taat, nggak mungkin. Tapi saya, Ustadz, merasakan kok Allah melihat, cuman saya nggak kuat nahan nafsu saya, saya tetap nonton gitu ya. Itu tandanya tadi itu, dia paham agama tapi dia tidak diterapkan ilmu agama, yang terjadi begitu, Pak. Tuh gampang itu kalau ada orang konsultasi sama saya, pengobatannya kayak gimana? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali terutama pada masa flatline tadi, sakau. Orang kalau udah masa sakau itu, Pak, nanti badannya gemeteran. Tuh nafsu dorong sampai ke fisik. Badan gemeteran, terus pikiran kacau. Ya, sebab kenapa? Otak sedang merekonstruksi ulang. Membuat jalur-jalur baru kenormalan berpikirnya. Orang yang sering nonton video porno, coba dah, diajak berpikir mendalam nggak bisa. Gak bakalan bisa, Pak. Kenapa? Nih, konsentrasinya udah hilang. Suruh ngapalin Quran gak bakalan bisa. Kalaupun bisa gak bakalan lancar. Kalaupun lancar gak bakalan mungkin. Besok udah hilang lagi begitu. Ya. Tapi kalau disuruh sebutin nama bintang-bintang video pornonya, wah dia apal. Pasti apal. Angkatan tahun ini saya apal ini. Tahun itu saya apal ini gitu. Nah, maka tidak bisa semua itu dihilangkan kecuali dengan khalwat, dengan uzlah, dengan asijan, al-habsu, memenjarakan diri kita di dalam kesunyian. Pak, cobalah, saya mau ajak berpikir bersama, Pak. Ini kehidupan real kita ini yang bukan di handphone, Pak. Bener gak? Bukan ya. Kehidupan real kita ini yang sekarang kita laksanakan ini, yang kita lakukan begitu. Jadi bikinlah cerita tentang kehidupan kita pribadi, bukan versi seperti kehidupan orang lain. Bapak ngelihat teman seangkatan, dia memiliki aset harta yang lebih banyak daripada kita. Ketika update statusnya kita lihat terus setiap hari, dia jalan ke sono sama istrinya, setiap hari dia belanja ini, belanja itu. Setiap hari dia melakukan meeting di sini, proyek ini, proyek itu. Bapak lihatin terus. Nanti Bapak akan melihat diri Bapak kecil. Bapak akan melihat diri Bapak tidak ada apa-apanya dibandingkan teman Bapak. Padahal apa yang Allah berikan menurut versi Allah itu yang terbaik buat kita dan terbaik buat dia. Jadi akhirnya begitu, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Akhirnya ketika ketemu, mulut seperti akrab, tapi hati sebenarnya terpecah belah. Bener gak Ustadz Imam begitu? Bener ya? Coba kita nih ketemu saudara kandung aja, Pak. Bapak setiap hari update nih jalan ke mall, belanja ini, belanja itu. Saudara kandung kita ngelihat kita, Pak. Kita makan di sini, makan di sono. Ntar lihat dah, ketika ketemu ada seperti rasa canggung. Pak, antara kolbun dengan kolbun tuh saling ngikat, saling kenal. Kalau kolbun si A ke kita dengki, itu nyampe ke kita, Pak. Ada orang yang seneng sama kita, nyampe ke kita, saling ikat begitu. Oleh sebab itu udah
perbuatan yang lagun, sia-sia itu harus tinggalkan. Ini saya hari ke-14. Ya. Makanya update status saya udah jarang kan ya Ustadz Imam ya. Udah jarang. Karena saya lagi riadoh memang. Dan jiwa narsistik itu Pak nggak bisa kita analisa loh. Tiba-tiba muncul jiwa narsistik. Narsis tahu kan narsis? Ingin diakui, cinta like, cinta tontonan, cinta pengakuan, cinta pujian. Itu namanya narsistik. Ya, bahasa tasawufnya adalah hubbul jah, cinta popularitas. Kalau bahasa ilmu psikologinya adalah narcissistic disorder personality, ya, atau NPD, narcissistic personality disorder. Biasanya nanti dia akhirnya nggak tenang tuh kalau ada status orang yang lebih dari dirinya, ya. Kalau dia jalan cuman ke Bogor, orang lain jalan ke Bandung. Kerenan ke Bogor apa ke Bandung? Bandung. Yang satu jalan ke Jogja, kerenan ke Bandung apa ke Jogja? Kalau dari Jakarta, kalau dari Jogja ya kerenan ke Jakarta gitu. Jadi ya begitu ya. Paham gitu kira-kira Pak? Ini saya bicara pakai bahasa hati. Mudah-mudahan sampai ke hati yang dengar gitu ya. Bukan teori gitu. Maka harus diputus secara riadohnya, mujahadahnya, sampai nanti hati itu tenang. Makanya sebenarnya zikir yang sunnah itu ketika malam hari itu nggak boleh berhenti kecuali sampai Allah tuh hudur, sampai di pikiran Allah, Allah, Allah. Cuman kan masalah otaknya udah pada somplak, ya. Nah kalau otaknya udah somplak, udah kemasukan berbagai adiksi, kecanduan-kecanduan, Allah mah sampai kapanpun nggak hadir, Pak. Gitu. Tapi jangan berhenti, nanti ada timing Allah ngasih yang namanya taufik yang paling halus, ya. Jadi kalau ada orang yang masih di sisi lain dia punya kecanduan terhadap maksiat, dia nggak punya guru, dia nggak tahu caranya berhenti, dia nggak tahu teknik metodenya, dia nggak tahu zikirannya, tapi di sisi lain dia masih sholat, masih ini, masih itu, terus aja nanti sampai akhirnya dua muara tadi ketemu, ya. Bahraini yaltaqiyan, ketemu dua muara, muara kebatilan dan hak. Tinggal nanti pasti Allah tolong dia. Makanya kalau malam minggu boleh Pak doain tuh, ya Bapak tahajud, doa, ya Allah malam ini saya Engkau gerakan untuk tahajud, tapi di luar sono ada orang-orang yang bermaksiat kepadamu ya Allah, di diskotik minum-minuman khamr, di hotel mereka selingkuh atau berzina. Bapak doain, ya Allah ampuni mereka. Sesungguhnya mereka juga umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui yang demikian itu adalah maksiat. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka. Itu dunia lain Pak, sisi gelap dari dunia tadi. Terus kita doain, ya Allah, siapapun yang pada malam hari ini tahajud, baca Quran, wiridan, naikkan amal-amal mereka menujumu ya Allah. Kenapa sunnah terkait mendoakan orang lain itu begitu kuat? Karena efek kebatin itu lumayan Pak. Sifat sayang dan cinta itu menyebar gitu. Kalau kita mau doain orang lain dengan tulus begitu. Terus kita doain, ya Allah siapapun yang berbaring di rumah sakit, di kasur-kasur rumah sakit, angkatlah sakit mereka. Siapapun hambamu umat Nabi Muhammad yang malam hari ini belum makan karena tidak punya uang dan lapar, berikan mereka makan. Siapapun itu, walaupun tuh kita nggak kenal tapi umat Nabi Muhammad, yang terasa adalah efek daripada rohani kita berupa sifat-sifat kelembutan, ya. Ya kalau orang otaknya somplak kagak bisa berpikir-pikir begitu gitu. Nggak sampai sedalam itu. Sulit Pak. Keluar air mata itu nggak bisa, ya. Kayaknya apa ya, menyendiri dengan Allah tuh nggak kuat. Nah orang yang terlalu sibuk dengan lintasan-lintasan pikiran tadi itu ngadep ke Allah tuh 30 menit badan udah berat, udah nggak ada rasa, pikirannya udah di luar terus. Tapi kalau anak remaja memang kita berikan kelonggaran-kelonggaran, ya namanya anak remaja.
Cuman teori ini berlaku bagi yang udah 40 tahun lebih. Kalau udah 40 tahun masih kepengen pelesiran-pelesiran, ya itu saya pikir dia udah harus berhenti. Ya, tapi kalau masih di bawah 40 nggak apa-apa dah ya. Ya, tapi juga belajar. Kalau udah pelesiran-pelesiran gitu. Wa fil hadis oh ya. Wa kadzalikal qalbu. Demikian pula hati, idza quyat, apabila hati itu kuat, penuh, alaihi atas hati itu al khawatir, lintasan-lintasan yang berseliweran tadi ya, wastahwaza alaihi, dan hati itu dikuasai al hissu oleh panca indera, marodoh, maka hati itu akan jadi sakit ya. Jadi kalau hati ini penuh dengan berbagai lintasan-lintasan yang pintu gerbangnya adalah panca indera, seperti penglihatan. Penglihatan itu apa tadi? Ngelihat aurat, ngelihat perempuan-perempuan. Pembicaraan itu ngomongin orang, gibah, mencela. Sekarang udah bukan mulut, jari. Berarti jari masuk tuh ke hisu, al-hisu. Jari apa? Ngetik, ya ngetik. Abang sama si A ngomongin si B. Terus apa lagi? Pendengaran, menjadi pendengar aktif gibah. Ya, dia aktif. Nah, panca indera tersebut dia akan memberikan apa? Mentransfer informasi ke dalam kolbun, ke dalam kolbun. Nah, akhirnya kolbun tuh sibuk. Kolbun tuh sibuk dengan apa yang dilakukan panca indera. Ketika hati itu udah sibuk, kalau informasinya sehat, bukan gibah, tapi keilmuan yang menghantarkan kepada Allah, maka dia sehat. Tapi kalau informasinya tadi adalah isinya penyakit hati berupa gibah, mencela, namimah, maka dia marot, hati itu menjadi sakit. Nah, kalau hati sudah sakit, dia tidak bisa mengendalikan menteri-menteri dan pemasok-pemasok seperti hawa nafsu dan akal. Jadi kalau hati udah sakit, akal juga terpenjara dan hawa nafsu menguasai. Maka hati itu menjadi sakit, warubama, dan terkadang mata. Bahkan hati itu bisa menjadi mati. Wala yanfa'ahu, dan tidak akan bermanfaat ya bagi hati itu illal himyata minha, kecuali dia himyah. Himyah itu seibarat orang diet, dia mengatur pola makannya. Begitu pula hati, ketika hati itu ingin dibersihkan, maka dia harus diatur polanya apa-apa yang masuk ke dalam hati ya. Kalau udah di tasawuf, memang bahasa orang yang nggak paham tasawuf seperti egois, padahal enggak Pak. Ya mendingan kita nyembuhin diri kita, tidak bergaul dengan banyak manusia, tidak melakukan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat dalam rangka membersihkan hati kita. Wal fararu min mawatiniha, dan berlari-lari ke apa ini? Pergaulannya. Wahia al-khiltah, yaitu bergaul dengan banyak manusia. Faiza, maka apabila i'tazala, dia mengasingkan anin nasi, dari kebanyakan manusia, wasta'malal fikrata, dan menyibukkan beramal dengan tafakkur, memikirkan segala sesuatunya tentang Allah, najaha, maka dia berhasil, dawauhu, menjadi obatnya, wastaqoma qalbuhu, dan hatinya akan tegak bersama Allah. Wa illa, kalau tidak melakukan hal demikian tadi, beruzlah dan menyepi dari kebanyakan manusia serta bertafakur, sakiman, maka hati itu menjadi sakiman, ay al-marada, yakni sakit, hatta yulqiyallaha, sampai dia nanti menemui Allah, penyakit itu terus dibawa. Yang dengki, dia datang kepada Allah ngadep sambil membawa penyakit dengkinya. Yang pendendam bawa pendendamnya, pemarah bawa pemarahnya. Hatta yulqiyallaha, sampai dia bertemu dengan Allah, biqalbin sakim, dengan hati yang sakit,
bukan biqalbin salim. Bisyak, udah sakit, bisyak dipenuhi keraguan tentang Allah, wal khawatir, dan ide-ide ar-radi'ah yang jelek. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah al-afiyah menjaga kita dari hal demikian. Qala al-Junaid al-Baghdadi, berkata Imam Junaid al-Baghdadi, ashrafal majalis, tempat duduk yang paling mulia itu al-julusu ma'al fikrati, yakni duduk sambil tafakkur fi maidanit tauhid, di dalam medan tauhid, ya. Jadi kalau mikirin rezeki, jangan mikirin rezeki dan dalam bentuknya apa, tapi mikirin musabbibur rizki, yakni zat yang memberikan rezeki, ya. Kalau segala sesuatu begitu selalu dikaitkan dengan Allah yang memunculkan segala sesuatu yang kita pikirkan. Wa qala Syekh Abdul Hasan, berkata Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ya, radhiyallahu anhu, samarul uzlah, buah daripada uzlah, bekas daripada uzlah, az-zafru bimawahibil minnah, dia akan memperoleh berbagai anugerah-anugerah dari Allah. Wahia arba'atun, ada 4. Yang pertama, kasful ghita'i, akan tersingkapnya hijab-hijab, begitu. Jadi kalau kita zikiran kholwat, Pak, sering menyendiri, menyepi, ketemu orang senyum aja, senyum gitu ya. Nanti Bapak akan dibukakan nama Allah berbagai pembukaan-pembukaan yang menghantarkan kepada pembentukan akhlak yang lebih tinggi. Lebih tinggi, sampai mendekati akhlak para malaikat. Wa tanzilur rahmah, akan dibukakan berbagai rahmat-rahmat seperti keluasan rezeki. Wa tahqiqul mahabbah, dan diberikan kekokohan cinta, ya. Cinta, makanya ada lagu dari Panji Sakti, ya. Tahu Panji Sakti, ya? Itu dalam lirik lagunya dia bilang itu, bahwa dia ingin di bawah naungan tatapan seorang guru yang penuh dengan air mata mahabbah, cinta. Saya cek Panji Sakti ini kayaknya ikut ngaji tasawuf juga dari lirik-liriknya. Nanti bisa dicari, ya. Memang kalau orang sering kholwat nih, Pak, dia zikiran la ilaha illallah, nanti kan kuat tuh mahabbah ke mursyid. Itu baru natap, nginget tatapan mata mursyidnya aja, Pak, tuh kita udah keluar air mata, brebel gitu. Ada rasa rindu yang apa ya, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun rasa rindu ini kok menghantarkan kita bermakrifat ke Allah. Loh, bukti makrifatnya apa? Bukti makrifatnya adalah kok ibadah jadi semangat, kok ibadah jadi lebih khusyuk, kok udah nggak senang ngomongin orang. Diberikan sinyal-sinyal meningginya akhlakul karimah dan semakin meninggalkan akhlak mazmumah. Jadi begitu tuh. Kalau orang sering kholwat, walaupun cuman sekejap, seperti setengah jam sebelum subuh, Pak, udah tuh kalau bisa jangan diotak-atik tuh. Waktu kita buat Allah doang, buat Allah, ya. Jadi tafakur di sini mikirin Allah, bukan mikirin cicilan utang, ya. Kalau mikirin cicilan utang namanya bukan tafakur. Mikirin gaji pegawai, ini gimana ini? Baru dapat 50%. Itu bukan medan tafakur, ya. Medan tafakur adalah memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apakah sudah kita gunakan untuk ibadah. Walisanu sidqi fil kalimah, dan lidahnya itu kalau ngomong bener, nancep ke batin orang. Bapak kalau punya riadoh, Pak, punya amalan sunnah yang Bapak riadohin, kayak tadi misalnya, ya, saya pokoknya mengharamkan diri saya bermedsos, saya mengharamkan nonton apapun di dalam medsos kecuali saya ambil yang darurat. Bapak riadohin tuh, tapi sholat berjamaah tetap, qobliyah ba'diyah tetap. Bapak riadoh berhari-hari, berbulan-bulan, nanti lihat dah, mulai doa udah mulai mustajab, ya. Katanya emang gitu, orang yang punya riadoh terhadap suatu amalan sunnah, ya, itu doanya pasti mustajab, doanya pasti mustajab, ya. Nanti tingkat mustajabnya berbeda-beda begitu, ya, tapi mustajab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Falamma maka kala Ibrahim i'tazalahum, menjauhkan mereka, yakni menjauhi ayahnya si Azar dengan Raja Namrud dan pasukannya, karena udah dinasehatin masih tidak mendengarkan. Wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah. Sekarang ya'buduna, asnamnya itu berhalanya udah bukan patung, Pak. Sekarang apa yang mereka sembah kebanyakan manusia berhalanya adalah handphone. Benar gak? Setuju gak, Pak? Saya setuju tuh kalau handphone disebut asnam, berhala. Iya. Ya. Iya, betapa luar biasa kita itu mengaku bijaksana tapi tidak bisa dipakai secara bijaksana. Maka saya sangat setuju kalau al-jawwal wal hatif, atau handphone, ya. Handphone itu jawwal, hatif, ya, atau semisal dengan itu yang mengkoneksikan dengan manusia. Kalau qalbun kita belum sekokoh salik, belum arifin billah, kita masih muridin yang goyang-goyang, atau kita salikun mubtadi, seorang salik yang pemula, maka pada saat itu tetap tanemin handphone ini adalah asnam. Berarti kalau melihat dalil ini, falamma i'tazalahum, maka tatkala Ibrahim menjauhkan mereka, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah, yakni handphone, min dunillah, selain daripada Allah, wahabnalah, maka kami berikan kepada Ibrahim. Itu ayat berikutnya adalah wahabna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Akhirnya Ibrahim dikasih 2 anak dan cucu, ya, di mana dari situ lahirlah Bani Israel yang punya lisanun sidqin aliyya, lisannya itu sidik, ya, disebabkan Ibrahim itu akhirnya meninggalkan, ya, i'tazalahum. I'tazalahum itu bukan tarkuhum, ya, i'tazalahum itu menyepi dari perbuatan buruk mereka. Berapa menit? Udah 1 jam, ya. Ini sampai bawah mungkin saya sampaikan faidah, ada faidahnya, tapi mungkin nanti 2 sesi, ya. Karena ini ngaji kitab benar-benar. Kalau yang kemarin kan bukan pakai kitabnya, cuman kesimpulan. Wa'lam, ketahuilah, anna fil khalwa asyara fawaid, bahwa di dalam khalwat itu ada 10 manfaat. Asyar, 10 manfaat. Al-faidatul ula, orang yang sering khalwat, ya. Di sini khalwat ya pakainya, kalimat khalwah nih. Tadi khalwat tadi apa? Menyepinya hati bersama Allah dan menjauhkan diri dari manusia. Khalwat itu, ya, khalwat. Tapi nggak bisa secara hakikiyun, tapi nisbiyun. Kenapa? Karena memang zaman sekarang manusia udah masuk ke seluruh tempat. Bahkan gurun pasir aja sekarang udah mulai dipeta-petain, punya si A, punya si B. Ada sertifikatnya, Pak. Sekarang gurun pasir katanya tuh. Ya, gurun pasir aja sekarang udah ada sertifikatnya gitu. Pertama adalah as-salamatu min afatil lisan, keselamatan bagi orang yang khalwat dengan keburukan-keburukan lidah. Fa inna man kana wahdahu, sebab orang yang menyendiri itu la yujadu, tidak akan bertemu ma'ahu man yatakallam, bersama orang yang ngobrol. Ya, orang kan kalau udah ngobrol, tadinya ngobrolin ilmu, bener gak? Ngobrolin tentang i'tikaf misalnya. Tiba-tiba, kemarin tuh pas i'tikaf si Ali itu nyebutin nama itu, makannya banyak banget pas sahur. Jadi akhirnya gibah, bener gak Pak, begitu gak? Nah, akhirnya udah ngobrol emang seperlunya. Kalau ngobrol berlama-lama pasti ada kejatuhan lidah, kejatuhan lisan. Rasulullah bersabda, rahimallahu, semoga Allah merahmati abdan, seorang hamba, sakata, yang memilih diam, fasalima, maka dia selamat dengan diamnya. Padahal dia tuh mau berbicara, tapi dia berpikir, bertafakur, kalau saya berbicara ini akan menyakiti orang lain walaupun ini kebenaran. Itu Pak, tingkat kebijaksanaan tertinggi itu begitu. Kalau kalimat sampaikanlah kebenaran walaupun menyakitkan, nah itu tingkat yang lebih rendah. Kalau tingkat yang lebih tinggi, dia ngerem dulu, cari momentum kapan dia berbicara, kapan dia diem. Sehingga tidak semua orang pendiam itu disebut akhlakul karimah, dan tidak semua orang yang banyak berbicara disebut akhlak mazmumah. Maka dia lebih memilih diam
au takallama, atau dia memilih berbicara, faghanima, ya. Faghanima, maka dia memberikan manfaat dengan berbicaranya. Maka dari hadis ini, diamlah kamu disebabkan dengan diammu orang lain tidak ada yang tersakiti. Atau berbicaralah kamu, dengan berbicaranya kamu orang akan mendapatkan manfaat dari pembicaraan. Saya ingin nakal di sini langsung aja pembicaraan dari Syekh Syuyukh Sayyid Ali. Sayyid Ali ini ada dua ya, Al-Mursafi sama Al-Khawas. Tapi di sini tidak disebutkan nih siapa ini. Idza ra'aital fakir, apabila kamu melihat seorang fakir. Fakir itu bukan fakir dalam fikih. Fakir itu orang yang masih baru dalam thariqah, masih goyang ruhaniyahnya. Yu'thirul khalwah. Seorang fakir ini dia memilih untuk khalwat ala ijtima, ketimbang berkumpul-kumpul. Ya. Was-samta 'alal kalam, dan dia memilih diam dibandingkan berbicara. Was-siyama 'ala syaba', dan lebih memilih berpuasa ketimbang kenyang. Fa'lam, maka ketahuilah anna hubjahu, bahwa hubjah itu perut. Mungkin perut hubjah tuh kalau dicari di sini nih makna hubjah itu ay qad imtala'at batnuhu bil asal. Perutnya tuh penuh, ada kantong perutnya itu qad asala, akan dipenuhi dengan madu. Maksudnya madu bukan yang dari madu sebenarnya, tapi ini orang udah fakir. Fakir itu maksudnya muridin. Dia lebih milih khalwat dibandingkan ngumpul. Dia lebih milih diam dibandingkan bicara, padahal ilmunya banyak. Dia lebih milih puasa dibandingkan berkenyang-kenyang, padahal dia mampu, bisa beli pizza, bisa beli solaria, bisa beli apa lagi? Ya, mie gacoan, soto Ustadz Agus. Ya. Dia bisa milih itu semua, Pak, tapi dia milih yang berat bagi nafsunya. Maka kalau ditilik, perutnya itu akan menghasilkan madu. Madu itu adalah rasa manis di dalam ibadah. Makanya di sini dikiaskan dengan asala, dengan madu. Wa idza ra'aitahu, apabila engkau melihat ya muridin tadi yu'thirul khiltah, dia lebih memilih al-khiltah. Khiltah bergaul, sering nongkrong, ya, di kesono ngobrol, kesini ngobrol, wal kalam, dan berbicara, wasyaba', dan berkenyang-kenyang, ala diddiha fa'lam anna hubjahu khawa, maka ketahuilah bahwa perutnya itu hanya isinya angin. Angin itu artinya tidak memberikan efek di dalam lezatnya ibadah. Ya. Wa qala fil quwa, dalam kitab al-quwa dikatakan wa fi kathratil kalam, orang yang kalau udah banyak omong nih ya, banyak bicara nih, qillatul wara, waronya nggak ada, Pak. Halal haramnya bakalan hilang, ditabrak sama dia halal haram. Wa adamut taqwa, tidak memiliki ketakwaan, sebab takwa itu adalah takut melakukan perbuatan yang jatuh ke dalam haram. Jadi takwanya hilang. Wa tulul hisab, nanti hisabnya di yaumul mahsyar panjang, lama. Sebab kenapa? Orang yang mulutnya nggak bisa dijaga nanti akan diadili oleh banyak orang. Nih, ya Allah nih, dulu nih dia ngomongin saya nih, ya Allah. Dulu dia nyakitin saya ini. Itu akhirnya diadili. Oh, periksa lagi sama Allah, periksa lagi. Akhirnya tulul hisab. Wa nashrul kitab, dan catatan-catatan tentang amal-amalnya itu penuh. Wa kathratut talibin, dan dia akan didatangi talib, orang-orang yang menuntutnya. Makanya orang yang amalnya banyak tapi lidahnya tidak terjaga, nanti amalannya dicomot sedikit demi sedikit oleh orang yang pernah dizolimi melalui mulutnya. Wa ta'liqul matlumin bizzalimin, mazlumin bizzalimin. Wa kasratul ashhad, dan persaksian, banyak persaksian minal kiramil katibin, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya kiraman katibin, malaikat yang mulia katib, mencatat apa yang diucapkan. Wadawamul i'rad,
ya, dan dia akan dicueki oleh anil malikil karim, Allah sang maharaja yang mulia. Jadi tidak bakalan ditegur sama Allah tuh. Bahkan Allah tidak mau menatap wajahnya. Li'annal kalama miftahul kabairil lisan. Sebab banyak bicara itu adalah pintu terjadinya dosa-dosa lidah. Wa fihil kadzibu, dan di dalamnya banyak kedustaan. Wa fihil ghibah, dan di dalamnya banyak ghibah. Wan namimah, dan namimah adu domba. Wazuru, dan ketidakjujuran, wal buhtan, dan kebohongan yang besar. Summa qala, kemudian beliau berkata, wa fil khobar, di dalam khobar dikatakan, aktsaru khotaya ibna adam fi lisani, ya, kebanyakan Bani Adam itu terjatuh disebabkan lisannya. Wa aktsarun nas dzunuban yaumal qiyamah, dan kebanyakan manusia yang dosanya paling banyak pada hari kiamat, aktsaruhum khawdan fima la ya'na, yakni mereka yang paling bersibuk-sibuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mungkin cukup, ini ada 10 faidah. Jadi nanti 2 sesi nih kayaknya ya. Ya kalau ngaji emang kudu begini, ngaji emang harus pakai kitab. Jadi faidahnya terasa. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua punya keinginan untuk riyadhah, untuk mujahadah. Semua karena rahmat Allah kita bisa beribadah, semua karena rahmat Allah kita bisa mujahadah, riyadhah. Cukup dari saya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.